Halo semua, selamat malam. Isyul di sini siap menemani malam sunyi kalian. Di episode ke-10 Ada Apa di Gunung, aku akan membacakan cerita yang dialami oleh Mas Bagus saat mendaki Gunung Arjuno pada bulan puasa tahun lalu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum, kenalin, aku Bagus. Kali ini aku mau cerita perjalanan yang kesekian kalinya ke Gunung Arjuno. Kali ini via Purwosari. Ya, Gunung Arjuno via Purwosari yang mungkin sebagian mas mbak pendaki udah pada tahu cerita asiknya. Cerita dimulai pas bulan puasa tahun lalu. Bulan puasa naik gunung. Niatnya memang mau nyari suasana buka yang beda. Pendakian kali ini mungkin terbilang pendakian yang paling tidak prepare dengan baik. Kami baru fix H-1 mau ke gunung mana. Karena ide awal kami adalah ke Gunung Semeru, yang ternyata tiba-tiba tutup 2 hari sebelum keberangkatan kami. Singkat cerita, di pendakian kali ini, saya mendaki dengan Alif dan seorang kawan yang bernama Wahyu. Setelah semua persiapan selesai, kami berangkat pagi hari menuju base camp. Sampai base camp, kami langsung mengurusi maksi dan lain-lain. Semuanya berlangsung dengan normal. Namun, sewaktu di base camp, saya sempat nanya, di atas ada pendaki apa enggak? Mereka menjawab, gak ada mas, cuma rombongan masnya aja yang naik. Singkat cerita, kami mulai berjalan. Semuanya cukup antusias. Kami sampai ke pos 1, tempat yang cukup nyaman karena ada musola. Ada tempat seperti padepokan juga. Di sana, kami istirahat cukup lama, karena di sana kami sekalian sholat zuhur. Lalu setelah itu, kami lanjutkan perjalanan. Kami antusias dan sedikit banyak berhenti di medan yang lumayan berat. Tibalah kami di pos 2 yang bernama Tampuwono. Pos ini cukup luas. Mungkin malah bisa dibilang amat luas. Ada bangunan untuk kepercayaan sendiri dan ada sebuah warung serta rumah dari penjaga pos 2. Teman saya yang bernama Wahyu, dia minta istirahat untuk tidur. Fisiknya tiba-tiba drop. Entah kenapa. Padahal setahu saya, fisik dia lebih kuat dari fisik saya dan adik saya, Alif. Kami istirahat. Lalu Wahyu tertidur. Tiba-tiba saya memperhatikan bapak-bapak penjaga yang seakan mengobrol dengan seseorang. Antusias sekali. Ya. Beliau mengobrol dengan seseorang yang tidak bisa kami lihat. Adik saya berbisik, Mas, Bapak itu kenapa? Kok ngobrol-ngobrol sendiri? Saya pun bersaut, udah, kamu yang gila kalau liatin terus. Istirahat aja. Ketika Alif dan Wahyu tidur, saya sempat cek HP untuk memberikan kabar orang-orang rumah. Betapa kagetnya saya ketika bapak-bapak yang tadi ngobrol di depan rumah tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Saya heran, kapan dia masuk? Perasaan tadi masih di luar. Bapaknya yang tahu akan kebingungan saya berusaha mencairkan suasana dengan mengajak ngobrol. Lalu dia bertanya, naik berapa orang dek? Dari mana? Lantas saya jawab sesuai apa yang beliau tanyakan. Lalu, bapak itu bilang ke saya, sampean iso mas sakjane. Sakjane yo ngerti, tapi nggak sampean latih. Artinya, kamu ini sebenarnya bisa mas. Kamu juga tahu, tapi kamu nggak latih. Lantas saya bingung dan bertanya,
Maksudnya gimana ya Pak? Bapak itu cuma senyum. Beliau pun jawab, kalau bisa sebelum maghrib udah masang tenda ya Mas. Gak baik jalan malam-malam. Lalu saya jawab, oke Pak, siap. Setelah itu, saya berusaha membangunkan Alif dan Wahyu. Namun, dicegah oleh bapak-bapak itu. Katanya, jangan Mas, nanti juga bangun sendiri. Lantas beliau pergi, entah kemana. 30 menit berlalu. Ketika Alif dan Wahyu bangun, kami persiapan kembali untuk jalan. Kemudian kami bertemu dengan bapak tadi. Bapak tadi pun menawarkan minum di sebuah teko aluminium zaman dulu. Namun kami menolak, karena air minum kami masih utuh. Kemudian kami berjalan dengan perlahan, menyesuaikan kondisi Wahyu yang fisiknya drop. Lalu, tiba-tiba kami bertemu pendaki yang turun dengan tergesa. Kami sempat tanya, katanya dia pendaki lintas jalur. Setelah itu kami lanjut jalan lagi, dan Alif sekarang menjadi leader di rombongan kami. Posisinya agak jauh dari kami. Lalu dia menunggu saya dan Wahyu yang berjalan perlahan. Setelah sampai di pos 3, kami istirahat. Disinilah gangguan awal dimulai. Berawal dari saya yang melihat anak-anak berlarian ke arah hutan. Saya juga mendengar suara-suara. Dalam hati saya, mungkin cuma halusinasi. Namun, kami bertiga sepertinya merasakan hal yang sama. Lantas kami memutuskan untuk lanjut berjalan. Posisinya, Alif di depan, Wahyu di tengah, dan saya di belakang, agar bisa mengawasi Wahyu. Kami berjalan amat perlahan. Bisa dibilang, kami lebih banyak istirahat daripada jalan. Saya bilang ke Wahyu, kalau nggak kuat, nggak apa-apa, ayo kita turun. Tapi, Wahyu tetap bertekad untuk naik. Kami melanjutkan perjalanan di antara pos 3 dan pos 4, berupa trek memanjang yang dikelilingi hutan. Cuma sesekali kami mendapat trek landai. Kemudian, saya dikagetkan dengan suara anak kecil tertawa di sebelah kiri saya. Suara yang seakan mengikuti langkah saya dan Wahyu. Alif berada jauh di depan, namun masih terlihat oleh mata. Saya tetap fokus dengan trek yang makin naik dan naik. Tiba-tiba, saya kembali dikagetkan dengan tarikan pada carrier saya. Sangat jelas, seperti ada yang menarik dari belakang. Saya pun mencari, menoleh ke kanan, ke kiri. Wahyu bertanya, ada apa Gus? Saya pun menjawab, gak apa-apa yuk, lagi lihat pemandangan. Wahyu yang mungkin sudah paham, lantas cuma tersenyum. Kami berjalan sampai bertemu batu besar di tengah trek mendaki. Wahyu minta istirahat. Saat itu, suara azan asar sudah terdengar. Kami istirahat di sana. Alif pun berhenti ketika kami bilang berhenti. Di atas batu, Wahyu sedang tiduran. Saya berada di bawah dengan bersandar di batu itu. Lalu Wahyu tertidur. Saya pun mencoba tidur untuk menghilangkan rasa haus yang capek yang menjadi-jadi. Namun, usaha saya gagal. Ketika sekali lagi saya mendengar suara anak kecil. Lantas saya menoleh ke arah hutan. Dan benar, terlihat ada anak kecil sekitar 3 orang yang berlarian. Saya melihat wujud mereka. Sekilas yang saya lihat, bentuk wajah mereka botak, punya mata, hidung, mulut, dan telinga. Namun, bentuk mulutnya bukan ke samping, namun ke atas seperti resleting jaket. Ya persis, dengan gigi yang lumayan besar, serta telinga yang punya ukuran panjang, persis seperti telinga hobbit. Tangan mereka ada 2, kakinya juga. Tapi posisinya terbalik. Modelannya persis seperti kaki dan tangan manusia.
tapi posisinya menghadap ke belakang. Setelah melihat mereka, saya lantas baca surat apapun yang saya bisa. Pikiran udah kacau. Dalam hati, saya menggerutu. Katanya setan kalau bulan puasa ditahan di neraka. Lah itu apa? Lihat Wahyu masih enak tidur. Kok bisa-bisanya tidur dalam kondisi kayak gini? Keadaan makin kacau, pas tiba-tiba terdengar lirih dari jauh. Ada suara wanita tertawa. Lirih. Jauh sekali suaranya. Saya makin gak tenang. Wahyu pun terbangun karena mendengar suara itu. Suara itu makin jauh dan makin jauh. Tapi kami masih bisa mendengar. Setelah semenit, saya dan Wahyu saling menatap. Terdiam 1000 bahasa. Mata menatap, lalu refleks, kami mengangguk bersamaan. Lantas kami memutuskan untuk bergegas. Alif yang dari tadi di atas pun kaget. Kenapa saya dan Wahyu jadi cepat jalannya. Kami udah hilang akal, tapi tetap berusaha buat tenang. Namun logika udah gak bisa bicara gimana-gimana. Kok bisa di tengah hutan ada suara mbak-mbak tertawa? Kami berjalan lumayan cepat. Sangat cepat dari yang biasanya. Lalu tibalah kami di sebuah bangunan yang bernama Rahayu. Suasananya sunyi, landai. Kami istirahat sejenak di sana. Namun, perasaan dan feeling saya merasa gak enak. Lalu ngajak mereka buat bergegas. Setelah itu kami lanjut dan bertemu dengan sebuah tanjakan. Pas di tanjakan itu, saya yang berada di belakang sendiri dikagetkan oleh kehadiran bapak-bapak yang menyalip saya. Ketika akan menyalip Wahyu, Wahyu berusaha untuk mengajak ngobrol bapak-bapak itu. Namun, beliau cuma diam dan tak membalas. Alif yang sudah berada di atas, duduk bersandar pada sebuah pohon. Berusaha untuk menyapa dan melemparkan senyum ke bapak itu. Namun tetap, tak ada balasan. Keanehan pun terjadi kembali. Kami yang berjalan cukup cepat menjadi heran. Bapak-bapak yang tadi mendadak hilang setelah melewati pohon yang disandari Alif. Secepat-cepatnya bapak itu jalan, harusnya tetap bakal kelihatan oleh kami. Namun, nyatanya beliau hilang. Dan saya baru sadar, kalau bapak-bapak tadi berjalan seakan tanpa suara. Wah, kami makin kacau. Kacau sekali. Jam menunjukkan pukul 5 lebih ketika kami sampai di pos 4. Pos 4 yang bernama Eyang Semar. Di sana ternyata banyak peziarah. Ada mas-mas penjaga yang namanya saya lupa. Beliau sudah tinggal di sana selama hampir 6 bulan. Beliau mengasingkan diri dari kehidupan kota. Dengan dalih, hidup di sini bisa menemukan ketenangan duniawi. Beliau bercerita banyak, sampai akhirnya tiba waktu maghrib. Kami berbuka puasa di pos 4, dengan ditemani senja ala anak kopi di gunung. Ketika Alif dan Wahyu sholat, tiba-tiba saya iseng bertanya, "Mas, tadi kami ketemu bapak-bapak yang naik, tapi diajak ngobrol kok diem aja. Disapa juga diem." Beliau pun cuma menjawab dengan senyum dan bilang, "Kalau udah selesai, mendingan langsung ke pos 5 aja ya mas. Ini saya bukan ngusir. Takut keburu malam." Saya pun mengiyakan, tapi dengan meninggalkan tanda tanya besar di dalam hati. Setelah semua selesai, lantas kami pun naik ke pos 5. Treknya amat terjal. Kalau bahasa anak gunung, lutut bisa ketemu dagu. Lalu setelah perjuangan kami, akhirnya kami sampai di pos 5. Lalu kami pasang tenda dan lain-lain. Kondisinya seperti tanah yang luas. Ada sebuah gubuk besar di tengah-tengah. Ada bangunan seperti candi juga. Dan dekat dengan sumber air untuk bersih-bersih. Malam itu, kami menyusun rencana untuk summit esok hari. Lalu ketika sudah ada rencana, kami melanjutkan dengan bersantai sejenak. Namun Alif bilang, dia ingin buang air.
Dia pun minta antar ke saya. Lantas saya mengantar Alif. Karena kami nggak tahu tempat untuk buang air, kami muter-muter di dekat bangunan semi permanen yang dijadikan pondok. Di dalamnya, seperti ada suara mas-mas dan bapak-bapak yang sedang mengobrol. Ketika saya berjalan, suara itu muncul. Namun, ketika saya diam, suara itu hilang. Seperti itu seterusnya. Singkat cerita, setelah kegiatan di kamar mandi selesai, kami kembali ke tenda. Kami bersantai, cerita masalah hati, serta masalah apapun. Tapi kami tidak cerita tentang masalah gangguan apa saja yang udah kami alami. Lalu tiba-tiba, keadaan hening. Benar-benar hening. Di pos tersebut, kami cuma camp sendiri. Nggak ada pendaki lain. Cuma ada tenda kami. Sampai jam menunjukkan pukul 9 malam. Kami sepakat untuk tidur. Tapi, ketika kami berusaha tidur, tiba-tiba kami bertiga dibangunkan dengan suara langkah kaki. Iya, langkah kaki yang lebih dari satu orang. Mungkin 5-6 orang yang mengelilingi tenda kami. Kami cuma diam dan saling menatap. Saya dan Wahyu yang tidur di sebelah samping dengan jelas melihat banyak tangan yang seakan meraba-raba tenda kami. Iya, itu dia kisah pengalaman Mas Bagus saat mendaki Gunung Arjuna. Bagi kalian yang masih penasaran akan kelanjutannya, jangan lupa menyaksikan part 2 esok hari. Buat kalian yang mempunyai pengalaman menarik seputar pendakian, ataupun buat kalian yang mempunyai pengalaman horor lain, bisa kirimkan via DM ke Instagram kami @itsjul, atau bisa juga kirim via email ke heitsjul@gmail.com. Untuk kalian yang mendengarkan di YouTube, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Dan buat kalian yang mendengarkan di Spotify, jangan lupa buat follow akun Spotify kami. Sekian episode ke-10 Ada Apa di Gunung. Terima kasih dan semangat malam.